Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarbaru sangat menyadari pentingnya peran koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi lokal. Maka dari itu, dengan penuh komitmen, DPRD membahas serius Raperda tentang penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Raperda ini lahir untuk mewujudkan dua hal pokok, pertama, memajukan perekonomian di daerah, dan kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran strategis koperasi dan usaha mikro yang berkelanjutan. Koperasi dan UMKM adalah jantung dari perekonomian Kota Banjarbaru. Keberadaan mereka memperkuat daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk melindungi, memberdayakan, dan menciptakan kemudahan bagi koperasi dan UMKM. Selain fokus membahas Raperda di Gedung Wakil Rakyat, DPRD Kota Banjarbaru juga mendengarkan aspirasi serta masukan langsung dari para pelaku UMKM dalam penggarapan Raperda ini. Pengamat UMKM Kota Banjarbaru Narwanto menyambut positif adanya regulasi baru ini. Raperda ini menjadi angin segar pelaku usaha mikro di Banjarbaru. Melalui Raperda tentang penyelenggaraan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro ini, Kota Banjarbaru bisa merangkul potensi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Oke. Jadi kalau memang nanti ada Raperda untuk yang fokus ke usaha mikro, ini kan menurut saya itu angin segar. Angin segarnya tuh gini. Jadi selama ini kan masih terpecah-pecah nih, gitu kan. Nah, kalau memang nanti fokusnya ke situ, ada potensi nanti yang kalau saya menyebutnya usaha ultra mikro ini nanti bisa mulai terlihat. Menurutnya, pemetaan dan pendataan menjadi fondasi yang kuat, memungkinkan langkah-langkah berarti untuk kemajuan UMKM dan kesejahteraan masyarakat. Pemetaan UMKM di Kota Banjarbaru menjadi sangat penting. Dengan data yang terkumpul, pemerintah Kota Banjarbaru dapat menggali lebih dalam tentang kondisi dan potensi UMKM di setiap kelurahan. Sebagai contoh, jika terdapat usaha mikro di bidang kuliner, pemetaan ini memungkinkan Pemkot untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro tersebut. Karena selama ini kan fokusnya usaha mikro, menengah, dan besar kan. Nah, kalau sekarang sudah mulai turun di usaha mikro, nanti usaha-usaha yang ultra mikro ini bisa muncul. Sedangkan usaha ultra mikro ini sebenarnya yang akar yang banyak sekali yang masih belum kita perhatikan selama ini. Kita bisa lihat dulu waktu awal mula pandemi itu kan gencar-gencarnya pemerintah mengadakan bantuan kan. Nah, dari situ itu dari dinas itu yang masuk, data yang masuk itu luar biasa. Muncul yang dulunya tidak pernah terlihat, tiba-tiba langsung muncul pada daftar. Itu jumlahnya ribuan. Itu yang memang awalnya memang nggak kepantau gitu kan. Karena saya melihatnya kan gini, kalau dari saya pribadi mengklasifikasikan dulu itu ada pengusaha usaha mikro formal dan non formal gitu kan. Nah, kalau yang formal itu yang lebih dekat ke pemerintah gitu kan, yang selalu aktif di kegiatan pemerintah, pelatihan-pelatihan, sosialisasi itu yang sering hadir gitu kan. Terus kalau yang non formal itu pokoknya ya udah usaha ya usaha, mengikuti regulasi juga iya sebenarnya, punya izin juga iya, yang penting tapi mereka tidak mementingkan kegiatan-kegiatan itu. Yang penting mereka usaha jualan gitu kan. Nah, yang tidak terpantau dari keduanya itu justru yang ultra mikro yang mungkin baru memulai atau yang baru beralih dari sebelumnya karyawan atau seperti apa baru memulai usaha. Pemilik rumah pengarang Banjarbaru ini mengatakan, sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini, di posisi endemi seperti sekarang, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menunjukkan semangat luar biasa dalam berusaha di Kota Banjarbaru. Usaha-usaha mikro tumbuh berjamur di musim penghujan selama beberapa tahun terakhir. Banyaknya usaha mikro yang tumbuh ini juga bisa dilihat dari antusiasme luar biasa para pelaku UMKM saat mengikuti pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Sekarang pun teman-teman pelajar juga mulai tertarik, nggak cuma mahasiswa. Kalau mahasiswa kan memang sudah didorong, kalau teman-teman pelajar ini juga mulai tertarik bagaimana sih berusaha. Nah,
dari sinilah muncul ultra mikro yang selama ini potensi yang belum kita lihat. Dengan adanya Raperda itu, semoga nanti dari mikro juga ultra mikro mulai bisa diangkat nih.